langsung tidak langsung ketika aktivis-aktivis itu, ya preman-preman itu mengatakan ada perintah, ada sebagainya, ini pasti ada komando. Pasti ada komando. Dan kemudian di situ kelihatan bahwa aparat-aparat kepolisian, bahasanya mulai dari Kapolres, ya, itu berbeda-beda. Ya. Satu sisi seperti memberikan pembelaan. Nah, saya pikir ini merusak institusi polisi. Ya, hari ini kita lihat di semua berita-berita di semua media mengecam keras sekali terhadap tindakan yang kalau saya anggap ini ada satu paradoks. Jadi diskusi itu kan menunjukkan pada satu budaya ya yang mengutamakan pada kerja-kerja pikiran. Diskusi itu kan berpikir. Diskusi itu adalah bagaimana menggagas. Berpikir itu adalah satu ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Berpikir itu adalah untuk membangun masa depan. Ini kelompok yang menyerbu diskusi itu kan satu keadaan yang sangat kontradiksi. Loh, ini kok masih ada praktek-praktek primitisme. Ini kan primitif sekali. Ini ada sekelompok orang bicara soal ide, soal gagasan memperbaiki negara, kok di sini masih menggunakan cara-cara primitif. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk. Bincang-bincang keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan politik. Hari ini, 1 Oktober, kita selalu memperingatinya sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sayangnya, jelang Hari Kesaktian Pancasila yang bercirikan kemanusiaan yang adil dan beradab, ada tindakan-tindakan yang tidak beradab sekelompok orang yang ditengarai diorder oleh pihak macam-macam membubarkan forum tanah air yang digelar oleh diaspora Indonesia, warga negara Indonesia tinggal di berbagai tempat di berbagai belahan dunia, kemudian berkumpul membicarakan soal kebangsaan, dan ini kemudian menyeret banyak pihak. Hari ini kita dengar Kapolri mengecam, dan buahnya adalah 10 petugas kepolisian yang hadir pada saat pembubaran paksa oleh orang tak dikenal itu diperiksa oleh Propam. Kemudian sudah ditetapkan 2 orang tersangka dari 5 orang yang ditangkap. Lalu pada hari ini juga kembali berkumpul sejumlah tokoh jelang pelantikan Presiden baru Prabowo Subianto, yang tentu saja ini banyak diharapkan oleh banyak tokoh. Kita akan coba kupas di Hari Kesaktian Pancasila ini seperti biasa bersama Dr. M.S. Kaban dan Asosiat Profesor Dr. T.B. Masa Jafar dari Universitas Nasional. Kita ingin ke Bang TB dulu. Bang TB, Anda tadi menghadiri pertemuan sejumlah tokoh. Apa catatan-catatan Anda dari yang disampaikan oleh para tokoh yang berkumpul pada hari ini? Ya, terima kasih Bung Hadi, Pak Dr. M.S. Kaban. Ini adalah satu keberlanjutan isu-isu fundamental yang pernah disuarakan oleh berbagai kalangan, bahwa di awal pemerintahan Jokowi itu sudah ada warning. Hanya saja suara publik itu tidak tersambungkan ke dalam parlemen. Jadi parlemen itu abai atau tidak tidak menganggap sesuatu yang penting, atau mungkin ya ini memang sudah setting politik ya yang sangat berpihak pada status quo. Nah, jadi apa yang disuarakan oleh
publik pada awal pemerintahan Jokowi ternyata kan tidak berhenti, ya, tidak berhenti mulai dari isu-isu yang ringan sampai pada isu-isu yang hukum yang cukup telak. Sekarang hampir berbagai kelompok menyuarakan agar Jokowi itu diadili dengan berbagai argumen. Dan kalau kita lihat berbagai indikator, apakah indikator politik, hak asasi manusia, ekonomi, budaya, kemudian juga menyangkut national interest, ya, pada kepentingan global, ini hampir semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak berbanding lurus pada penguatan kedaulatan Indonesia. Itu intinya. Bahkan yang sangat telah itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi, pengabaian terhadap konstitusi, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran di dalam politik pemerintahan, penggunaan kekuasaan yang sudah sudah terlalu melampaui sehingga hukum itu menjadi alat kekuasaan. Itu yang paling inti, ya. Jadi tadi saya menyaksikan acara itu, saya katakan sebenarnya tuntutan mengadili Jokowi itu sebenarnya dalam konteks penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah merupakan prasyarat dari pembangunan demokrasi. Jadi penegakan hukum terhadap Jokowi itu sekaligus berbarengan pada penguatan konstitusi, itu yang pertama. Penguatan konstitusi itu juga memperkuat kembali konsolidasi demokrasi. Itu yang paling esensial. Jadi beralihnya kepemimpinan nanti pada masa Pak Prabowo harus harus memberikan satu catatan bagi perbaikan langkah-langkah ke depan terhadap beberapa isu-isu yang mengemuka. Kalau tidak, orang akan bertanya, apa bedanya pemerintahan Pak Jokowi dengan pemerintahan Prabowo? Dan ada satu ide yang saya anggap agak menyesatkan. Jadi seakan-akan sekarang ini ada opini yang dibangun bahwa Pak Prabowo itu adalah kelanjutan dari Jokowi. Oh, boleh saja, tetapi jangan lupa siapapun dia, apabila dia melanggar konstitusi itu harus diseret ke pengadilan. Pak Jokowi ini kelihatannya masih sampai di penghujung kekuasaan, tinggal 20 hari lagi nih. Nampaknya masih cukup kuat, Pak TB. Padahal gempuran di mana-mana. Anda melihat seperti apa nih? Ya, kuat itu apa ukurannya? Ya, kan kita lihat berbagai pengalaman. Seorang tokoh kalau dia sudah tidak mempunyai kekuasaan, ya, maka apa yang dikatakan kuat itu hanya semacam usaha-usaha untuk membangun opini terhadap pelanggaran kekuasaan, dan itu tidak terbukti. Kita sudah lihat beberapa. Publik menengarai contohnya, misalnya masih efektif, benar atau tidak, karena ketika kasus pembubaran paksa oleh oknum tak dikenal itu, dengan gagah oknumnya mengatakan ini perintah langsung, ya kan? Orang lalu mengasosiasikan ini kalau perintah langsung pasti dari Pak Jokowi lah, gitu, ya kan? Menurut Anda? Ya, tapi lihat efeknya, lihat feedbacknya, ya. Hari ini kita lihat di semua berita-berita di semua media mengecam keras sekali terhadap tindakan yang kalau saya anggap ini ada satu paradoks. Jadi diskusi itu kan menunjukkan pada satu budaya, ya, yang mengutamakan pada kerja-kerja pikiran. Diskusi itu kan berpikir. Diskusi itu adalah bagaimana menggagas. Berpikir itu adalah satu ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Berpikir itu adalah untuk membangun masa depan. Ini kelompok yang menyerbu diskusi itu kan satu keadaan yang sangat kontradiksi. Loh, ini kok masih ada praktek-praktek primitisme. Ini kan primitif sekali. Ini ada sekelompok orang bicara
soal ide, soal gagasan memperbaiki negara, kok di sini masih menggunakan cara-cara primitif. Nah, ini mungkin mereka itu mewakili sebagian elit di Republik ini yang memang masih primitif. masih primitif. Jadi ini orang udah bicara demokrasi, bicara cara-cara konstitusional, cara-cara yang beradab, di sini masih main otot, masih menggunakan alat-alat koersif, ya, masih menggunakan alat-alat negara dan mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi Bung Hadi sekali lagi, opini ini sangat buruk sekali. Ya, ini sudah masuk ke dalam tataran global. Ya, jadi orang yang mereka sorot ini, loh, Indonesia kok tidak beranjak dari cara-cara penggunaan kekerasan. Pak Kaban, alih-alih ingin memperkuat rezim pemerintahan sekarang ini yang akan segera berakhir, malah jadi konyol, ya kan? Kenapa orang mengasosiasikan dengan rezim pemerintahan? Karena dari video yang beredar itu polisinya juga membiarkan, kalaupun tidak disebut ikut serta, tapi membiarkan suasana itu. Lalu akhirnya Kapolri menyatakan babat habis semua preman. Alih-alih menyelamatkan rezim ini, malah justru memperburuk keadaan. Komentar Pak Kaban gimana ini? Ya, terima kasih Bang Adi, Bang Profesor TV Masa. Kita tetap harus mensyukuri nikmat Hari Kesaktian 1 Oktober, ya. Ini adalah kelanjutan sejarah, ya, bahwa Indonesia dengan pilihan kesepakatan bernegaranya berdasarkan pada ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, ya, permusyawaratan dan keadilan sosial, itu adalah merupakan standar nilai. Jadi standar nilai bagi bangsa Indonesia itu adalah 5 unsur dasar itu. Nah, jadi kita ini sudah tertanam, ya. Jadi generasi yang kita sebut bonus demografi itu adalah generasi-generasi yang mereka sudah tertanam itu, bahwa kita bernegara ini berketuhanan, ya kan? Kita harus meninggikan nilai kemanusiaan, bagaimana mempersatukan bangsa ini, bagaimana semua persoalan-persoalan itu harus ada nuansa-nuansa musyawarahnya, dan harus ada indikator-indikator keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selama 10 tahun ini, ya, di masa kepemimpinan yang diberikan kepada Presiden Jokowi, ini semua kontradiksi. Ya, ini semua kontradiksi. Jadi selama 10 tahun ini, Joko Widodo itu tidak pernah mengkaitkan, ya, tidak pernah mengimplement apa yang dia kerjakan itu hanya sebesar aku berkuasa, aku pemerintah, tapi dia tidak menurunkan prinsip-prinsip, katakanlah filosofi bernegara dan berbangsa tadi dalam konteks semua kebijakan kita bernegara dan berbangsa. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, menurunnya indeks demokrasi, menurunnya makin tingginya angka korupsi Indonesia, kemudian menurunnya nilai daya beli masyarakat, itu semua adalah akibat inkonsistensi Joko Widodo sebagai presiden yang hanya sekedar berkuasa, tapi dia tidak mengerti, tidak paham bagaimana menyelenggarakan kekuasaan itu sesuai dengan amanat konstitusi, ya, amanat ideologi negara kita atau filosofi kita bernegara. Nah, saya, ya, melihat atau memberikan penilaian bahwa apa yang terjadi di peristiwa yang kemarin itu, ya, kalau Profesor mengatakan itu kan primitif, ya, itu kan langkah primitif. Artinya sebenarnya kita berdemokrasi itu kan harus lebih modern, ya, harus lebih cerdas, harus lebih menampakkan intelektual, kecerdasan, ya. Nah, sementara ini semata-mata menunjukkan kekuasaan, ya.
dalam batas pemahaman saya, apa yang saya ikutin pada waktu ada petisi 50 dulu, ya, kayaknya tidak pernah tuh pemerintah Soeharto terhadap tokoh-tokoh nasional itu berperilaku seperti itu. Ya, jadi dalam batas yang saya baca, yang saya ikutin, keberadaan petisi 50 yang sangat mengkritisi kebijakan Pak Harto pada waktu itu, tapi perilaku, sikap, ya, aparat terhadap tokoh-tokoh nasional itu, ya, dalam acara-acara yang resmi seperti itu, kemarin itu kan resmi, kumpul tokoh-tokoh nasional, ya, mereka tidak berbicara tentang pribadi. Semua tokoh itu berbicara bagaimana bangsa ini supaya bangkit, bagaimana bangsa ini supaya dipimpin secara benar, secara lurus. Tapi kemudian ada gerakan yang dibiarkan, ya kan? Gerakan dibiarkan. Saya pikir inilah, ya, saya katakan bahwa ini adalah contoh yang paling buruk dalam sejarah yang saya ikutin sejak petisi 50 dulu, yaitu ukuran yang saya pakai, yang saya ikutin, ya, bagaimana tokoh-tokoh itu, ya memang mereka ada di tapi memperlakukan mereka seperti yang dilakukan oleh dengan cara-cara preman zaman itu tidak. Untuk tokoh-tokoh nasional, ya. Lepas benar atau tidak ada perintah dari Pak Jokowi atau dari pemerintah, menurut Anda ini memperbaiki citra atau justru merusak? Tidak. Jadi saya pikir, saya terus terang mengatakan, langsung tidak langsung ketika aktivis-aktivis itu, ya, preman-preman itu mengatakan ada perintah, ada sebagainya, ini pasti ada komando. Pasti ada komando. Dan kemudian di situ kelihatan bahwa aparat-aparat kepolisian, bahasanya mulai dari Kapolres, ya, itu berbeda-beda. Ya. Satu sisi seperti memberikan pembelaan. Nah, saya pikir ini merusak institusi polisi. Dan saya berkesimpulan bahwa ketika undang-undang kepolisian dulu ketika akan dibentuk tahun 2004 atau 2005, ya, itu ada perdebatan yang sangat panjang. Saya pikir perdebatan pro kontra waktu itu, saya pikir hari ini memang belum pantas polisi itu berdiri sendiri. Karena ternyata bukan semakin bagus institusinya, semakin sombong, ya, semakin angkuh, ya, semakin sepertinya semuanya itu ya kami yang berkuasa, gitu. Saya pikir kan bukan ini tujuan kita dulu membuat undang-undang kepolisian Republik Indonesia, ya, sehingga waktu itu kan ada perdebatan yang panjang, ya, hampir deadlock, ya. Nah, jadi saya mengatakan bahwa ini jangan dilihat ini preman, enggak. Ini institusi polisi. Jadi kalau misalnya Kapolri mengatakan sikat terlambat, itu kan sudah ada beritanya, pemberitahuannya, akan ada diskusi, itu sudah ada. Nah, kalau kita ikutin ceritanya kan mulai jam 2 malam panitia diminta supaya berhenti, kemudian kita lihat di video-video bagaimana aparat kepolisian itu seperti membiarkan cium-cium. Saya pikir ini drama apa? Ya, kita ini cinta polisi. Ya, kita ingin polisi kita betul-betul berwibawa, betul-betul dicintai rakyat. Dengan kondisi seperti ini apa? Walaupun Kapolri mengatakan sikat, menurut saya itu sudah terlambat. Karena apa? Joko Widodo hanya tinggal berapa jam lagi jadi presiden. Berapa jam ya, bukan berapa hari ya. Tinggal berapa jam lagi, ya kan? 20 kali 24 jam, ya kan? Kan 24 jam kali 20 sekitar. Tinggal berapa jam lagi dia jadi presiden. Tapi citra polisi untuk memperbaikinya, ya kita kan dulu bisa mengamatin, ya, sejak tahun 78 kita paham bagaimana posisi polisi sampai suasana reformasi. Tapi kemudian buahnya seperti sekarang, ya saya pikir ini seluruh anggota DPR, MPR yang baru perlu mengevaluasi ini, gitu, supaya pemerintahan yang akan datang bisa lebih baik dibandingkan dengan hari ini. DPR yang hari ini dilantik, ya? Ya, begitulah kira-kira. NTB, di luar gedung Senayan ramai berkumpul para tokoh,
pada hari ini juga ada pelantikan anggota DPR. Menurut Anda, bisa diharapkan nggak ini yang berada di gedung DPR? Karena kan sampai hari ini adem ayam aja tuh, mungkin karena belum dilantik, ya kan? Tapi menurut Anda, ini gimana ini? Potret wakil rakyat kita. Karena kan kita cerita rakyat, cerita bangsa, cerita negara. Potret wakil rakyat sekarang ini bisa diharapkan apa enggak nih? Ya, kalau bicara potret, kita lihat proses pemilu kemarin itu seperti apa. Ya, susah. Tanjung tiram batu baru. Ada siram, ada suara. Kira-kira begitu. Jadi pileg kemarin itu tadi Pak Kaban pantunnya itu ya, penuh siram-siraman ya. Nah, jadi dari situ kita bisa prediksi bahwa hasil pileg kemarin itu dengan aroma money politik, apakah kita bisa berharap banyak dengan anggota DPR yang baru? Ya, walaupun kita tidak boleh juga ya menjudge karena mereka belum bekerja. Tetapi kita sudah bisa prediksi kalau prosesnya saja banyak soal, ya bagaimana mungkin dia bisa melakukan menjalankan peran sebagai anggota legislatif. Nah itu. Yang kedua juga banyak juga tuh artis. Itu ada berapa artis? Nah dengan banyaknya artis ya orang juga akan menilai ya apakah para artis yang banyak itu apakah cukup bisa menjalankan fungsi ya keterwakilan politik yang mereka bawa, termasuk kemampuan menyerap aspirasi rakyat yang berkembang, misalnya gejolak hari-hari belakangan ini menjelang pergantian ya presiden. itu diantaranya. Apalagi mampu nggak mereka ini menyerap? Ya kita jangan terlalu pagi juga ya seakan-akan. Tapi itulah yang saya kemukakan tadi, bagaimana proses sehingga mereka bisa terpilih, itu satu soal ya. Nah kemudian nanti ketika ini masa kerja DPR sudah berjalan, maka di situ akan lihat mana yang betul-betul memang dia kompeten, tidak kompeten, itu kan terlihat gitu. Nah ini kan juga sebenarnya sudah ada pengalaman sebelumnya. Kita lihat artis yang betul-betul punya apa ya kemampuan itu kan dari sekian persen kan sedikit sekali. Dan ada beberapa artis yang saya anggap bagus ya, itu malah tidak terpilih. Nah itu menyangkut soal artis. Nah, tapi kan ada Komeng. Komeng. Anak asuhnya Pak Kaban. Mudah-mudahan bisa Pak Kaban. Kita doakan itu. Nah banyak soal saya kira ya. Jadi selama 2 periode Jokowi berkuasa, ini berbagai distorsi tadi Pak Kaban dapat yang lebar menyampaikan. Tentu ini PR pekerjaan rumah, termasuk yang berkaitan dengan soal legislasi, soal perundang-undangan, ya. Nah, kualitas undang-undang dihasilkan 5-10 tahun yang lalu itu kan bisa dilihat, ya, sangat buruk sekali. Nah, jadi banyak sekali ya. Belum lagi sekarang ini angka kemiskinan naik menjadi 40%. Tadi Pak Kaban mengatakan daya beli. Lalu kita sekarang ini diserbu produk dari China yang luar biasa. Itu sangat serius sekali. Nah, apakah mereka bisa memberi jalan keluar melalui dari segi regulasi untuk mendukung kebijakan pemerintah sehingga misalkan perekonomian kita akan lebih baik. Juga menyangkut soal lapangan kerja. Soal-soal lain juga termasuk soal demokrasi. Apakah masih ada suara kebebasan berpendapat? Ya, ini juga tantangan buat Pak Prabowo. Atau ini meneruskan kebijakan Pak Jokowi, ya, keran demokrasi tetap dibatasi. Nah, saya kira banyak akan match nggak ini presiden baru, parlemen baru dengan suara-suara kritis yang sekarang ini semakin membesar? Kira-kira akan match apa nggak? Ya itu tidak secara otomatis.
Karena begini Bung Hadi, jadi ada pendapat sebagian ya. Jadi Pak Prabowo itu dianggap sebagai keberlanjutan dari Pak Jokowi. Ini berbahaya. Maksudnya bagus, supaya ada kontinuitas, supaya ada sustainable, bagus secara teoritik. Tetapi jangan lupa ya bahwa selama 10 tahun ini banyak sekali kerusakan-kerusakan. Apa yang mau diteruskan? Kalau pelanggaran hukum terlalu banyak, tidak mungkin dong. Apalagi kalau ini nanti ada peradilan terhadap Pak Jokowi, nggak mungkin kan Pak Prabowo untuk melindunginya. Karena kalau itu terjadi, ini adalah awal langkah dari Prabowo, saya kira tidak semakin baik. Karena tantangan pemerintahan yang baru adalah menegakkan hukum. Penegakan hukum itu kuncinya. Penegakan hukum itu adalah memperkuat kembali demokrasi. Penegakan hukum itu membangun kondisi pembangunan ekonomi yang lebih kondusif, iklim usaha yang lebih baik, ya, investasi memberikan kepastian. Itu adalah kuncinya hukum. Pak Kaban, Anda setuju dengan pandangan Pak Prabowo ini akan menjadi kelanjutan dari Pak Jokowi? Begini Bung Adi, ini persoalan Republik Indonesia ini kan harus berlanjut. Ya, jadi sejak Indonesia merdeka, Bung Karno jadi presiden, kemudian sistem parlemen, ganti perdana menteri, terus sampai ada pemerintah darurat Republik Indonesia, sampai ada Orde Baru ya, sampai sekarang ini semua itu ya kelanjutan. Jadi sebetulnya adalah kelanjutan. Tetapi setiap presiden, setiap pemimpin, dia kan punya apa yang harus dia lakukan, yang tentu menjawab harapan publik, menjawab harapan rakyat, gitu. Katakanlah Bung Karno, ya setelah sekian puluh tahun, kemudian terjadi peristiwa, muncul Pak Harto, timbul harapan. Ya, timbul harapan baru. Ya, itu tetap melanjutkan. Jadi Pak Harto itu melanjutkan Bung Karno, tapi dia punya konsep bagaimana melanjutkan Indonesia. Ini juga sama. Bahwa Prabowo adalah melanjutkan Joko Widodo, adalah melanjutkan episode. Melanjutkan kepemimpinan nasional ya? Nasional. Tapi program kebijakannya itu bisa berbeda. Sesuai dengan potret persoalan yang dihadapin. Gitu. Jadi, kita tidak, saya setuju dengan Profesor tadi, ada waktu, ada harapan, ada indikator-indikator yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membuat sebuah langkah baru. Ya. Nah, contoh yang paling gampang, hari ini selama 10 tahun ini, pemerintah Jokowi ini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu membebani rakyat terus. Ya, beban hidup rakyat naik terus. Daya beli masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah baru akan terus menambah beban rakyat? Menurut saya kan enggak. Pasti mereka berpikir, ini selama ini terlalu membebani ini. Bagaimana daya beli masyarakat ini bisa dinaikkan? Dan kemudian bagaimana income mereka bisa bertambah? Nah, tentu ini kan ada format yang mereka pikirkan. Apalagi misalnya Prabowo akan membentuk tim bagaimana supaya korupsi ini bisa dicegah di Indonesia. Ini kan konsep baru. Ya. Jadi Prabowo itu tidak mengatakan di kantong saya ada 11.000 triliun, nggak ada. Dia bilang bagaimana membuat tim supaya korupsi itu jangan terjadi. Jadi ini artinya ada harapan-harapan baru bagi masyarakat gitu. Nah, jadi saya pikir kita beri waktu. Nah, begitu juga anggota-anggota parlemen yang dilantik. Banyak saya kira sisa-sisa pekerjaan parlemen yang lalu yang belum tertuntaskan ya. Nah, kita berharap tadi kalau saya berharap undang-undang kepolisian itu harus dikoreksi ya. Kemudian bagaimana undang-undang pertahanan keamanan negara itu harus dipikirkan lagi supaya Indonesia ini betul-betul konsep pertahanan rakyat semestanya itu bisa mendarah daging. Jadi setiap orang Indonesia merasa bahwa jangan coba-coba ganggu Indonesia. Ya, saya akan hadapin. Jadi semua terlibat. Ini penting untuk membangun bangsa yang kuat ini. Jangan gampang terombang-ambing
oleh intervensi-intervensi yang menurut saya nggak perlu. Ya seperti tadi kata Profesor, ya bagaimana produk-produk Cina ya bisa masuk sehingga menutup pabrik-pabrik kita, industri-industri kita. Nah ini kan mesti ada. Ya kita setuju saja persaingan global, tapi kita juga pikirkan juga industri-industri dalam negeri kita gitu. Jadi kalau saya tetap akan membuat ukuran ya, siapapun presiden, apakah dalam pengelolaan negara ini betul-betul untuk memakmurkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah oleh karena itu anggota parlemennya ada. Sekarang ini bagaimana kedaulatan partai, nah ini persoalan Pak Prof. Jadi anggota-anggota parlemen itu tak berdaya, ya, karena ini kedaulatan partai. Sementara partainya juga tidak berdaulat ya. Nah, jadi kedaulatan partai ini itu membumi hanguskan hak-hak individu, kedaulatan anggota. Justru wakil rakyat bisa dibungkam oleh partainya. Nah, itulah persoalan hari ini. Ya. Jadi kalau ada oligarki bisnis, ini ada oligark kedaulatan. Itulah ketua-ketua partai. Nah, kecuali Partai Umat. Baik, kita kembali ke sisa kekuasaan Pak Jokowi yang hanya 480 jam. Hanya hitungan jam saja ini. Gitu ya. Kira-kira ini kan semacam terakumulasi ini. Bahkan di media sosial kita bisa lihat zaman Pak Jokowi jadi gubernur yang tak tuntas pun kembali diungkit. Sampai sekarang ini berakumulasi. Kira-kira ini akan berjalan mulus nggak serah terima jabatan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini? Atau akan ada sesuatu gitu kira-kira kalau melihat fenomena yang ada? Ya, pertanyaan tidak mulus itu apa kira-kira yang akan terjadi? Ya misalnya terjadi keributan karena model kekuasaan tadi, ya kan, gitu. Atau hal lain gitu. Ya, kalau kemungkinan situasi darurat, ya, saya kira akan panjang masalahnya. Tidak sesederhana ya. Jadi kalau ingin menggunakan kekuasaan untuk menghambat ya suksesi kepemimpinan, itu bahaya sekali. Mengapa? Karena kemarahan rakyat itu sudah diubun-ubun. Ya. Kan dulu sering muncul pertanyaan, oh ini kondisi objektifnya sudah seperti ini kok situasi tenang-tenang saja. Saya beberapa kali saya katakan, krisis itu dia akumulasi. Nah, keputusan MK itu adalah akumulasi. Sehingga kita lihat, kan tidak ada yang menyangka juga ya. Rakyat begitu masif turun, mahasiswa turun. Siapa yang menduga? Nah, ini baru tahap awal. Tapi kalau ini cara-cara pengalihan kekuasaan masih menggunakan cara-cara primitif ya, ya berbagai kemungkinan. Artinya barangkali untuk Pak Prabowo lebih mudah kali untuk menghandle itu. Untuk menertibkannya ya? Oh iya, tapi kan kita juga tidak mau. Kalau juga militer dia akan terlalu jauh masuk dalam peralihan kekuasaan ini. Sebagaimana juga ya sesuatu yang kita anggap offside. Tadi Pak Kaban mengatakan polisi itu seakan-akan menjadi alat kekuasaan. Dan itu nggak bisa dibantah. Fakta-fakta itu menunjukkan luar biasa. Kalau ini kan case yang keributan itu kan, tapi coba lihat ke belakang. Ya, kita lihat bagaimana polisi menghadang demonstrasi mahasiswa dengan cara-cara kekerasan. Nah, kemarin itu ada sekelompok orang yang terbukti polisi tidak mampu menghadang kemarin tuh ya? Tidak mampu menghadang, gitu ya. Itu kayak gitu. Ya Pak. Nah Kaban, apa catatan Anda? Ya, tinggal jadi, 480 jam ya, ini. Jadi saya kira Bung Odi, kita tentu berharap bahwa proses peralihan ini dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, kita harus tetap menjunjung tinggi hukum bernegara. Ya, karena kita dalam membangun bangsa ini beradab adalah patuh kepada hukum bernegara. Itu saya kira mari kita kedepankan.
Jadi ketika beralih dari Pak Harto ke Habibie, ya kita lihat itu adalah amanat konstitusi. Nah, saya kira ini pun adalah hasil sebuah proses pemilihan umum yang sudah melaksanakan amanat konstitusi, terlepas ya ada catatan-catatan, gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu energi kita semua dalam konteks bernegara berbangsa ini, mari kita tegakkan hukum bernegara ini dengan baik, termasuk penyelenggaraan pemindahan kepemimpinan itu juga terselenggar secara kita katakan normal lah begitu. Nah, kalaupun misalnya ada tuntutan-tuntutan, yaitu setelah serah terima saja. Ya, yang penting peralihan ini kita hormati secara hukum. Ya, nah, adapun tuntutan-tuntutan hukum lebih lanjut, misalnya terhadap Joko Widodo setelah tidak jadi presiden, saya kira itu juga harus dihormati, ya kan? Jadi kalau saya melihat bahwa serah terima ini sesuai dengan agendanya berjalanlah, tapi kalau kemudian nanti apa yang menjadi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses-proses pengadilan haruslah dikerjakan. Misalnya saya dulu aktif sebagai menteri diperiksa KPK kok. Setelah tidak jadi menteri? Pada saat jadi menteri. Nah, oleh karena itu saya pikir kalau misalnya ada tuntutan-tuntutan masyarakat KPK tentang penyelidikan, misalnya Pak Budiono aja diperiksa sebagai wakil presiden. Nah, jadi Kaisang, Gibran dan sebagainya, walaupun dia jadi wakil presiden apa segala macam, ya periksa aja. Ini kan untuk menaikkan nilai, ya, nilai penegakan hukum dari institusi dalam konteks katakanlah pemberantasan korupsi itu. Jadi saya pikir semua kita harus menjadi bangsa yang beradab. Proses hukum itu harus ditegakkan gitu. Nah, saya berharap, tentu kita berharap semua supaya peralihan kepemimpinan ini Indonesia menjadi bangsa yang beradab yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia karena tegas dalam melaksanakan hukum bernegara gitu. Baik, Pak Kaban, Prof, terima kasih sudah menemani bincang-bincang spesial Jurnal Politik TV. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik, hukum, dan ekonomi di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.